Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali minggu ini belajar dari kitab Keluaran, ya, dari Perjanjian Lama. Kitab Keluaran kita masuk pasal 2 di mana kita akan melihat seorang tokoh besar di Israel, pemimpin besar bangsa Israel yaitu Musa. Mari kita lihat sekilas pandang bagaimana Musa itu, ya. Pengaruhnya besar sekali bagi orang Israel. Dia adalah pemimpin Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dan dia juga adalah pemimpin pertama bangsa Israel yang memimpin umat Israel sebagai sebuah bangsa, sebuah negara, ya. Lalu Musa juga adalah penerima sekaligus juga pengajar Taurat. Kita tahu di Gunung Sinai bagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa, lalu Musa mengajarkannya kepada umat Israel. Jadi posisi Musa sangat penting. Dan juga Musa ini istimewa karena dikatakan dia berbicara berhadap-hadapan dengan Allah. Tertulis salah satunya di Bilangan 12 ayat 8. Dan juga otoritas Musa itu diakui sendiri oleh Tuhan Yesus. Saudara bisa baca perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 2 sampai 3. Tuhan Yesus bicara tentang kursi Musa. Artinya otoritas Musa sebagai pengajar hukum Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Musa ini tokoh yang luar biasa, tokoh yang sangat penting bagi orang Israel juga bagi kita. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana keluarga Musa. Orang tuanya siapa, saudaranya siapa saja. Ya. Yang pertama kita lihat silsilahnya, ya. Nah, Musa lahir dari suku Lewi, ya. Lewi adalah salah satu anak dari Yakub yang pindah ke Mesir. Lalu di Mesir Lewi ini melahirkan Gerson, Kehat, Merari, ya. Ini 3 anak laki-lakinya. Selain itu ada anak perempuan, tidak disebutkan jumlahnya ada berapa, tapi yang jelas ada 1 bernama Yokebed. Anak dari Lewi yang bernama Kehat punya seorang putra namanya Amram. Nah, Amram ini menikahi Yokebed, saudara dari ayahnya sendiri. Ya, memang unik, ya. Tapi ya itulah zaman dulu. Lalu dari pernikahan antara Amram dan Yokebed lahirlah 3 anak, yaitu Harun, Miriam, dan Musa. Oh, ini Miriam saya tulis di sini pakai I, ini harusnya kalau menurut ejaan di Alkitab Miriam pakai Y, ya. Oke. Data ini bisa dilihat di Keluaran 6 ayat 19, ada juga di Bilangan 26 ayat 59. Nah, di sini saya ingin mengingatkan kita akan 4 generasi, ya. 4 keturunan, ya. Kalau kita hitung sejak Lewi, ya, yang pertama kali masuk ke Mesir, ya, tinggal di sana, Lewi dan saudara-saudaranya. Lalu ada ini Gerson dan saudara-saudaranya sebagai generasi kedua, Amram dan saudara-saudaranya sebagai generasi ketiga, maka Harun, Miriam, Musa ini generasi keempat. Nah, ini persis sama dengan
apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, apa yang telah dikatakan oleh Tuhan sendiri. Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya. Musa dan generasinya ya, kembali ke Kanaan. Ya, ini kalau mau dihitung dari Lewi, yang pertama masuk Kanaan ya bersama Yakub sebagai generasi pertama di Mesir. Musa ini generasi keempat. Tapi ada yang bilang loh, Lewi kan sebelumnya kan di Kanaan. Dia ya bisa dibilang cuma separuh hidupnya di Mesir. Oke. Kalau mau dihitung dari anak-anaknya, ini Gerson dan saudara-saudaranya generasi pertama, Amram generasi kedua, Harun, Miriam, Musa, dan lain-lain ini generasi ketiga. Nah, tentu ada juga generasi di bawahnya Musa yang keluar dari Mesir, karena ketika Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir, usia Musa sudah 80-an tahun. Nah, jadi sudah ada generasi di bawahnya. Ya. Jadi mau dihitung dari Lewi, mau dihitung dari anak-anaknya, sama saja. Ya. Intinya nubuatan ini terpenuhi. Tinggal melihatnya dari sudut pandang yang mana, gitu ya. Sekarang kita akan mulai masuk dalam kisah di Keluaran pasal 2. Kita akan melihat kelahiran Musa, bagaimana Musa luput dari kematian. Karena kita tahu dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bicarakan bahwa ada ancaman pembunuhan. Kembali kita baca supaya kita ingat ya, Keluaran 1 ayat 22. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi Musa lahir di dalam situasi penuh ancaman seperti ini. Nah, bagaimana kisahnya? Keluaran 2 ayat 1-2 berbunyi demikian. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Jadi Musa ini disembunyikan. Karena kalau tidak disembunyikan, maka Musa akan dibunuh. Ya, orang tua tentu tidak ingin anaknya dibunuh. Maka mereka menyembunyikan Musa. Sampai 3 bulan mereka berhasil menyembunyikan ya. Ini juga dicatat di Kisah Para Rasul 7 ayat 20 disebutkan oleh Stefanus. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Jadi kisah tentang Musa ini diteruskan, diceritakan turun-temurun ya, sampai di zaman Perjanjian Baru, jemaat gereja mula-mula mereka sangat mengenal kisah Musa ini. Juga disinggung di Ibrani 11 ayat 23. Karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ya. Jadi 3 bulan. Ya. Tapi setelah lewat 3 bulan bagaimana? Nah, sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Ya mungkin suara tangisannya sudah makin keras. Ya. Orang tuanya pasti bingung bagaimana ini. Nah, ayat 3 dari Keluaran pasal 2 berbunyi, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Nah, perhatikan ya, peti pandan. Nanti saya tunjukkan peti pandan itu apa maksudnya ya.
Seperti apa? Apakah pandan yang kita kenal di sini, yang biasanya kalau di Indonesia disebut pandan itu dipakai untuk bikin keranjang, bikin tikar, ya. Bukan pandan yang untuk masak ya, ini lain. Kalau yang untuk keranjang. Tetapi yang di sini nanti ternyata sebetulnya bukan pandan seperti yang ada di sini, lain lagi ya. Nanti saya tunjukkan. Intinya ada sebuah peti atau keranjang yang dipakai untuk menyembunyikan Musa dan diletakkan di sungai. Ya, sebuah peti pandan dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi Sungai Nil. Nah, perhatikan juga kata teberau itu apa ya? Kata teberau ini ya jarang kita dengar di zaman ini ya. Jadi mungkin bingung maksudnya apa. Nah, saya tunjukkan pandan yang dimaksud itu tanaman seperti ini yang namanya papirus, sebetulnya ya. Nah, ini batangnya ya, ada batangnya, lalu ada ini apa ya, seperti bunganya begitu ya, daun-daun yang lembut di atasnya di ujung. Nah, ini batangnya ini kalau dikeringkan, batangnya ini serat-seratnya cukup kuat. Bisa digunakan untuk bahan membuat keranjang yang cukup kokoh. Dan kalau ini dipipihkan, dianyam, lalu dikeringkan menjadi semacam kertas yang dipakai oleh orang-orang zaman dulu untuk menulis. Ya, kita kenal ada lembaran-lembaran papirus. Nah, itu dari tanaman ini. Sampai sekarang tanaman ini banyak sekali di daerah Sungai Nil. Nah, kira-kira seperti ini. Di tepi sungai banyak tanaman ini. Nah, ini yang disebut teberau, ya, seperti ini. Jadi rimbunan tanaman papirus itu yang disebut teberau. Jadi Musa dimasukkan di dalam peti atau keranjang dari batang papirus yang kuat ya. Lalu juga tadi katanya dipakal, itu ditambal ya, seperti di apa itu, diberi lapisan supaya air tidak masuk ke dalam keranjang ya, dengan ter gala-gala. Nah, itu dari bahasa kita sekarang aspal ya, aspal alami. Lalu diletakkan di Sungai Nil, dihanyutkan di situ. Karena mereka sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan dengan bayi itu. Kalau disimpan terus di rumah, wah nanti mendatangkan masalah. Kalau dibuang di sungai begitu saja nanti mati. Makanya mereka mencoba mempertahankan hidupnya Musa dengan memasukkannya dalam keranjang yang bisa mengapung. Dengan harapan Tuhan akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan bayi itu. Kita lihat di ayat 4, kakak perempuannya ternyata mengamat-amati ya. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Ya, kakaknya rupanya sayang juga dengan adiknya. Dia tidak tega meninggalkan adiknya terhanyut begitu saja di sungai. Ya. Dan dia melihat, di sini dikatakan melihat ini bagaimana? Dalam bahasa Ibrani-nya dituliskan yada. Dada itu mengenal, mengamati. Jadi bukan sekedar melihat sambil lalu, tetapi kakaknya ini melihat, memperhatikan apa yang terjadi. Jadi dia mengikuti kemana keranjang itu bergerak, dihanyutkan oleh air. Nah,
Sekarang kita akan melihat bagaimana Musa ditarik dari air, diselamatkan. Kemudian dia menjadi pangeran Mesir. Nah, mari kita baca ayat 5 dan 6 dari Keluaran 2. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil, lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Nah, nanti saya akan jelaskan kira-kira siapa putri Firaun ini dan kenapa dia mengambil bayi Musa dari air. Tapi sekarang kita perhatikan dulu di ayat 6. Di situ disebutkan muncul belas kasihan dalam hatinya terhadap bayi yang dia bisa kenali sebagai bayi orang Ibrani. Kok bisa dia mengenali? Bisa karena orang Ibrani, orang Israel, sesuai perjanjian Allah dengan Abraham, mereka punya tradisi menyunat anak laki-laki di usia 8 hari. Nah, itu jadi tanda yang jelas yang bisa dilihat, ya. Jadi tentu ketahuan kalau itu bayi orang Ibrani. Nah, kita tahu tadi bahwa sebetulnya Firaun sudah memberikan perintah kalau ada bayi laki-laki orang Ibrani harus dibunuh, harus dibuang di Sungai Nil. Tetapi Tuhan memunculkan belas kasihan di dalam diri putri Firaun ini. Ada faktor lain yang juga mempengaruhi, sepertinya ada, tapi yang jelas tangan Tuhan turut campur bekerja di sini. Ya. Bukan kebetulan ditemukan oleh putri Firaun. Bagaimana kalau yang menemukan orang lain? Nasibnya bisa berbeda. Dan keadaan putri Firaun ini juga sangat tepat. Mengapa demikian? Nah, sekarang saya jelaskan siapa kira-kira putri Firaun ini. Jadi ada raja atau Firaun saat itu yang bergelar Tutmose I. Ya. Tutmose I ini punya seorang putri saja. Dia tidak punya anak laki-laki. Dia hanya punya seorang putri yang namanya Hatshepsut. Hatshepsut ini menikah dengan seorang laki-laki. Nah, karena Tutmose I tidak punya anak laki-laki, maka Tutmose II, ya, suami dari Hatshepsut, menjadi penerus tahta, menjadi raja dengan gelar Tutmose II. Nah, Hatshepsut ini tidak melahirkan anak. Rupanya dia mandul. Karena itu Tutmose II punya selir yang tidak diketahui namanya. Dari selir ini lahirlah seorang anak. Si Hatshepsut inilah kemungkinan besar putri Firaun yang mengambil Musa. Ya. Situasinya buat dia sangat tepat. Sebagai seorang putri, dia tentu juga menginginkan punya keturunan. Dan bukan hanya sekedar keturunan, tetapi penerus tahta. Nah, dia tentu tidak ingin anak dari selir yang menjadi pewaris tahta.
dia ingin anaknya sendiri yang menjadi penerus tahta, tetapi dia tidak bisa punya anak. Maka ketika dia melihat bayi Musa yang terhanyut di Sungai Nil, timbullah keinginan hatinya untuk mengambil Musa menjadi anak angkatnya. Dengan harapan Musa bisa menjadi pewaris tahta berikutnya yang bisa membanggakan dirinya. Namun sayang, nanti dalam kisah selanjutnya kita bisa lihat bagaimana Musa terpaksa harus lari keluar meninggalkan kerajaan. Maka anak yang dari Selir itu yang menjadi pewaris tahta dengan gelar Tutmose III. Sekarang kita lihat selanjutnya, pertemuan dengan Putri Firaun ini benar-benar adalah kesempatan tak terduga, suatu kesempatan yang ajaib yang tentu diatur oleh Tuhan. Ya. Keluaran 2 ayat 7-8 kita baca, lalu bertanyalah kakak anak itu kepada Putri Firaun, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri? Di sini kita melihat keberanian dari Miriam. Berani sekali dia mendatangi Putri Firaun dan menawarkan untuk memanggilkan seorang inang penyusu. Ya. Berani sekali dan cerdik sekali Miriam ini. Maka di ayat 8, Putri Firaun berkata kepadanya, baiklah, lalu pergilah gadis itu memanggil, siapa yang dipanggil? Ya ibu bayi itu, ibunya sendiri. Ya, yang namanya Yokebed tadi. Ini luar biasa. Bayangkan kesempatan yang begitu tepat, ya, dan ditangkap oleh Miriam dengan berani dan cerdik. Kelanjutannya di ayat 9 dan 10 apa yang terjadi? Maka berkatalah Putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Luar biasa. Yokebed yang tadinya sudah putus asa tidak bisa membesarkan Musa lagi, sehingga Musa harus dihanyutkan di sungai. Ternyata diterimanya kembali di tangannya. Dia bisa membesarkan Musa, anaknya sendiri. Bahkan diberi upah. Luar biasa. Dan di ayat 10 dikatakan ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada Putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Perhatikan ketika anak itu telah besar. Nah, ini penting. Ya. Sebesar apa ya? Ini penting untuk kelanjutan kisah ini. Nah, kemungkinan di usia berapa Musa dibawa ke istana Mesir oleh ibunya untuk diserahkan kepada Putri Firaun tadi. Ya. Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama di usia 3 tahun. Kenapa di usia 3 tahun? Dalam tradisi Yahudi, anak itu harus hidup sampai mencapai 3 tahun, baru setelahnya anak itu berhak dicatat dalam silsilah keluarga. Ya, kita tahulah di zaman dulu
tingkat kematian bayi itu sangat tinggi. Kalau bayi bisa melewati 3 tahun itu bagus sekali. Barulah namanya dicatat di dalam silsilah. Ya. Ini kemungkinan pertama. Jadi di saat itu. Kemungkinan kedua di usia 5 tahun. Mengapa 5 tahun? Tradisi zaman itu seorang anak disapih di usia 5 tahun. Ya. Contohnya waktu Ishak disapih, ya, Abraham dikatakan membuat pesta itu di usia Ishak 5 tahun. Ya. Jadi dianggap sudah besar, ya, disapih. Atau kemungkinan lain di usia 12 tahun. Kenapa? Usia 12 tahun itu usia akil balik. Usia di mana seorang anak dianggap bisa punya tanggung jawab sendiri. Sekarang kita lihat kemungkinan yang mana ini, antara 3 tahun, 5 tahun, atau 12 tahun. Kalau kita lihat ayat tadi, ya, ketika anak itu telah besar, aslinya berkata, Vayigdal Hayelet. Nah, Vayigdal itu dan bertumbuh besarlah, ya, menjadi besar. Siapa yang bertumbuh menjadi besar? Hayelet. Yelet itu anak, bayi. Yelet. Yelet itu anak di usia yang belum bisa diperhitungkan. Masih anak kecil. Ya, belum signifikan kehadirannya. Sedangkan kata Vayigdal itu dari kata gadal yang artinya besar, signifikan, berpengaruh, punya kekuatan. Jadi kalau dikatakan sampai dia menjadi besar, rasanya kalau 3 tahun belum. Ya. 3 tahun rasanya masih terlalu kecil. Kemungkinan kedua 5 tahun ketika anak itu disapih, ada kemungkinan, ya, bisa jadi. Tapi kemungkinan yang lebih besar di usia 12 tahun. Mengapa begitu? Masa kanak-kanak ini di mana Yokebed sendiri yang merawat, memelihara, membesarkan Musa, ini adalah masa pendidikan dasar bagi Musa. Masa di mana ibunya sendiri dan bapaknya bisa mengajarkan kepada Musa tentang Allah Israel, tentang Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan juga mengajarkan tentang sejarah leluhur mereka, bahwa mereka itu keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Karena kita tahu ketika Allah memanggil Musa, nanti ya, kita bisa lihat Allah memperkenalkan diri kepada Musa sebagai Allah dari bapaknya, Allah dari nenek moyangnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi tentu Musa harus mengenal hal-hal itu. Bagaimana dia mengenalnya? Tidak mungkin di istana Mesir. Pasti di rumah ibunya sendiri. Nah, dan ini terbukti di Ibrani 11 ayat 24-25 dikatakan, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Jadi Musa tahu siapa dirinya. Pasti karena peran dari ibunya. Bapaknya tentu saja, tapi yang saya garis bawahi di sini ibunya karena apa? Kalau kita lihat nama ibunya,
Yochebed, ya, rupanya dia orang yang cukup takut akan Tuhan. Ya. Yochebed ini kalau dalam bahasa Ibrani-nya sebetulnya melafalkannya Yocheved. Ya. Yocheved ini gabungan dari dua kata. Yang pertama adalah ini 4 huruf Yod, He, Vav, He. Ini adalah nama Allah. Ya. Ini Kavad. Nah, ini Allah. Ini Kavad itu artinya dimuliakan, ya, mulia atau dimuliakan, nah, diagungkan. Nah, jadi nama Yocheved itu artinya Tuhan dimuliakan. Nah, jadi saya bisa yakin ibunya Musa ini berperan sekali memperkenalkan Allah kepada Musa. Lalu sekarang kita melihat bagaimana tentang nama Musa. Nama Musa itu dari mana? Nah, tadi di ayatnya yang sudah kita baca, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, sepertinya jelas bahwa yang memberi nama itu adalah putri Firaun. Ya. Tetapi sebetulnya kalau dilihat dari bahasa aslinya, dari tata bahasanya agak ambigu. Bisa jadi yang memberi nama adalah ibunya sendiri. Ada 2 kemungkinan. Tetapi uniknya nama Musa itu juga ada 2 kemungkinan. Ada kedekatan dengan kata dalam bahasa Ibrani, juga ada kedekatan dengan kata dari bahasa Mesir. Seumpama ibunya sendiri, Yocheved, yang memberikan nama, maka nama Musa itu berasal dari kata Ibrani masa, yang artinya ditarik keluar. Tetapi kalau yang memberi nama adalah putri Firaun, seharusnya dari bahasa Mesir. Dan ada kata dalam bahasa Mesir kuno yaitu Mo dan Uses. Ya. Mo itu artinya air yang mengalir atau sungai. Uses artinya diselamatkan atau ditarik. Ya. Jadi diselamatkan dari air. Dua kemungkinan ini bisa salah satu benar, bisa dua-duanya benar. Karena ya arti katanya sesuai dengan apa yang tertulis di ayat itu, ya, alasan dari pemberian nama Musa yaitu karena aku telah menariknya dari air. Ini kalau dalam bahasa Ibrani mengucapkannya Moshe. Ya. Dan kita lihat bagaimana Musa tumbuh besar menjadi seorang pangeran Mesir, tetapi juga menjadi seorang pembela budak, yaitu bangsa Israel. Ya. Ini saya sebut sebagai masa di mana Musa mulai meraba panggilan hidupnya. Kita lihat yang pertama, Musa menerima pendidikan yang cukup tinggi. Karena Musa setelah diserahkan kepada putri Firaun, maka dia hidup di istana, menerima pendidikan dari istana. Dan Kisah Para Rasul 7 ayat 22 berkata, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi dia memiliki ilmu pengetahuan, dan dia juga mempunyai keterampilan, kekuatan. Ya. Di sini berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya bukan hanya soal otoritas, tapi soal kemampuan. Jadi Musa rupanya cukup berprestasi di istana Mesir juga. Tetapi Musa yang terdidik sekali di istana Mesir ternyata tidak lupa
jati dirinya sebagai bagian dari umat Israel. Maka di Keluaran 2 ayat 11-12 kita bisa baca, pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Jadi di sini kita lihat Musa punya hati yang masih sadar siapa dirinya dan dia mengasihi saudara-saudaranya yang saat itu menjadi budak. Ini memperlihatkan ya peran orang tua itu penting sekali dari kecil menanamkan kepada anak siapa dirinya di hadapan Tuhan. Itu penting sekali. Dampaknya besar sampai dewasa. Ya. Kita lanjutkan. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Nah, jadi dia tidak terima ya, dia emosi ketika ada seorang Mesir memukul saudaranya sebangsa. Maka dia membela, dia bunuh orang Mesir itu. Nah, tentunya ada rasa takut juga ya. Dia berhati-hati karena ada rasa takut juga bagaimana kalau ketahuan dia pangeran Mesir yang tentu ternama juga tetapi ternyata membela seorang budak dan bahkan membunuh seorang Mesir. Wah, bisa jadi masalah besar. Nah, untuk memperjelas dua ayat ini, saya akan membaca kesaksian Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ya. Tadi beberapa ayat juga sudah saya kutip. Mengapa harus melihat dari Kisah Para Rasul? Jauh sekali itu di Perjanjian Baru, zamannya para rasul. Apakah cocok? Ya, ada alasannya. Yang pertama, Stefanus adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Bisa dibaca di Kisah Para Rasul 6 ayat 10 dikatakan dia begitu berhikmat karena dipimpin Roh Kudus. Di ayat 15 dikatakan orang-orang melihat mukanya seperti melihat malaikat. Jadi Stefanus tentu tidak bicara sembarangan. Lalu Stefanus tentu berbicara berdasarkan ajaran turun-temurun leluhurnya. Dia tahu betul kisah tentang Musa. Dan juga Stefanus di Kisah Para Rasul 7 ini berbicara dalam tuntunan Roh Kudus. Jadi perkataannya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dipercaya. Nah, kita lihat ayat 23 ya, Kisah Rasul 7 ayat 23 sampai 25. Pada waktu ia berumur 40 tahun. Nah, tadi di Keluaran tidak disebutkan umurnya ya, sudah dewasa, tapi umur berapa? Ternyata umur 40 tahun ya. Timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Jadi di sini Musa mulai meraba panggilannya, bahwa dia akan dipakai Tuhan menyelamatkan saudara-saudaranya sebangsa. Karena dia punya potensi untuk itu. Selanjutnya, ketika keesokan harinya, Musa melihat ada dua orang Israel bertengkar, dia berusaha mendamaikan, tetapi malah orang Israel yang dicoba untuk didamaikan itu malah mengungkapkan pembunuhan yang dilakukan oleh Musa sebelumnya. Musa pun kaget, waduh, ternyata ada yang melihat. Ketahuan ini, gawat ini. Dan ternyata memang ketahuan.
Di Keluaran 2 ayat 15 dikatakan ketika Firaun mendengar tentang perkara itu. Nah, jadi Firaun tahu. Nah, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Wah, tapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Ya. Musa lari ke Midian. Midian itu di sebelah timurnya Mesir. Ya. Kembali ke ini silsilah yang tadi saya tunjukkan ya. Firaun di sini Firaun yang mana ini? Nah, kemungkinan besar ini masih masa Tutmose II. Ya. Ketika itu di istana masih ada Musa dan Tutmose III yang ya saya rasa ini pasti dalam persaingan mana yang akan jadi putra mahkota itu yang akan menjadi penerus tahta. Nah, tapi dengan adanya kejadian ini maka Musa harus lari meninggalkan Mesir. Maka Tutmose III kemudian menjadi penerus tahta. Sampai di Midian, apa yang terjadi ketika dia duduk-duduk di tepi sebuah sumur? Nah, datanglah 7 putri. Ya. Keluaran 2 ayat 16 sampai 17. Ya. Adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing domba ayahnya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Nah, di sini kita bisa melihat yang pertama Musa itu cukup kuat ya, cukup gagah. Seorang diri menghalau gembala-gembala. Namanya gembala juga nggak mungkin lemah-lemah amat gitu ya. Apalagi saat itu gembala itu menggembalakan kambing domba itu di padang, ya, medannya lumayan berat. Tentu mereka orang-orang yang cukup kuat. Dan Musa ternyata bisa menghalau mereka. Dan juga Musa kita bisa lihat karakternya memang baik. Orang yang membela yang lemah, gitu ya, yang mau menolong. Singkat kata, terjadilah Musa diundang ke rumah 7 putri tadi, yaitu rumah Rehuel ya, atau dalam ayat yang lain disebutkan namanya juga disebut Yitro. Nah, kemudian Rehuel atau Yitro itu memberikan Sipora anaknya menjadi istri Musa. Nah, begini. Jadi Rehuel atau yang disebut Yitro punya 7 putri, salah satunya Zipora. Zipora ini dinikahkan dengan Musa. Dari pernikahan ini Musa mendapatkan 2 orang putra, yaitu Gersom dan Eliezer. Yang menarik di sini ternyata Musa walaupun dalam pelarian, Musa tidak kehilangan kesadaran akan siapa dirinya. Tidak kehilangan kesadaran akan posisinya. Walaupun situasinya tidak seperti yang dia harapkan, yang dia bayangkan, tetapi dia masih ingat ya. Keluaran 2 ayat 22 dikatakan perempuan itu ya atau Zipora ya, melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Musa sadar dia saat itu sedang ada di negeri asing, bukan di tempat di mana dia seharusnya berada bersama bangsanya. Ya, jadi Musa masih punya kerinduan, ingin bisa sebetulnya bersama dengan bangsanya, bisa menolong bangsanya. Cuman saat ini dia sedang dalam posisi yang tidak memungkinkan.
Di tengah situasi itu, ya, Keluaran 2 ditutup dengan ayat 23 dan 25 yang menyatakan bagaimana Allah pun sedang memperhatikan nasib bangsa Israel. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Di sini kita lihat Allah tidak pernah ingkar janji, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, Allah senantiasa memperhatikan. Allah senantiasa mendengar seruan umatnya. Luar biasa Allah kita. Kalau kita lihat tadi dari masa lahirnya Musa, kita melihat suatu pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ada saat-saat di mana ada kesempatan-kesempatan yang ajaib. Kelihatannya kebetulan, tetapi kebetulan kok pas sekali gitu ya. Menguntungkan sekali. Di situ ada tangan Tuhan yang bekerja di balik semuanya. Ya, ingat ya, ayat yang berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sampai di sini yang saya sampaikan. Silakan saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu, menarik kesimpulan apa yang bisa kita pelajari dari Keluaran 2 ini. Silakan jangan ragu menuliskan di grup ya. Dalam sesi diskusi nanti kita akan diskusikan bersama. Demikian juga kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Tidak perlu ragu, kita akan bahas bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di sesi diskusi.